Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Tifani Syaftino. Saya ingin mempresentasikan tentang climate zoning, kemudian tipologi bangunan, dan analisis respon iklim rumah adat Betang, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah memiliki ibu kota yang bernama Kota Palangkaraya dan didominasi oleh tiga etnis dominan yang tinggal di daerah tersebut. Tiga etnis dominan yang berada di Kalimantan adalah etnis Dayak, Jawa, dan Banjar. Salah satu rumah adat yang berada di Kalimantan Tengah adalah rumah adat Betang. Rumah adat tersebut dihuni oleh masyarakat Dayak terutama di daerah hulu sungai yang menjadi pemukiman utama bagi masyarakat suku Dayak. Rumah adat Betang memiliki bentuk seperti rumah panggung dan dibuat secara memanjang. Ada beberapa rumah Betang yang dibuat memiliki panjang hingga 150 meter dengan lebar hingga 30 meter. Rumah yang berukuran besar ini biasanya akan dihuni oleh banyak penduduk, setidaknya minimal 100 orang. Untuk climate zoning, iklim dan cuaca, Kalimantan Tengah beriklim tropis dengan tipe iklim tropis ekuatorial atau AF, yang curah hujannya cenderung tinggi hampir sepanjang tahun dengan rata curah hujannya lebih 2.400 mm per tahun dan suhu udaranya cenderung konstan antara 23 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius. Kota Palangkaraya musim panas biasanya pendek dan panas musim dingin biasanya pendek dan hangat dan umumnya menyengat. Hujan mendung sepanjang tahun. Suhu bervariasi 23 derajat hingga 30 derajat. Jarang di bawah 20 derajat atau di atas 30 derajat. Nah, ini bisa dilihat climate zoning-nya. Kemudian untuk tipologi arsitektur, di sini ada bangunannya rumah Betang Kalimantan Tengah. Jihi. Jihi merupakan istilah lokal untuk menyebut tiang yang berukuran besar yang tembus hingga ke bagian tengah bangunan morplat dan biasa dipasang pada setiap sudut serta bagian panjang rumah atau bangunan. Nah, ini nih. Nah, untuk tungket, tungket merupakan istilah lokal untuk menyebut batang kayu yang lebih kecil dari jihi dan berfungsi untuk membantu jihi sebagai pondasi atau penguat bagian bawah, terutama menguat bagian lantai. Nah, ini lebih kecil. Dan bahat terbuat dari kayu ulin yang sudah dibentuk menyerupai bentuk balok kayu dan ditempatkan di antara jihi dan tungket. Ini bisa dilihat. Untuk dinding, untuk pembuatan dinding yang bangunan atau rumah dipergunakan kayu yang keras, yaitu tabelin atau kahui. Ini untuk dindingnya bisa dilihat di sini. Dan laseh atau lantai rumah terbuat dari beberapa jenis bahan kayu, antara lain kayu ulin, kayu kahui, kayu lanan, kayu maranti, kayu karuwing, dan lain-lainnya dan dapat dipasang cukup rapat. Nah, ini bisa dilihat contohnya langsung. Kemarin saya ke Taman Mini seperti ini. Untuk bagian atap, atap menggunakan bahan siap yang berbahan dasar kayu ulin. Ini bisa dilihat dari dekat. Nah, kemudian bapahan. Bapahan merupakan istilah untuk balok tarik pada struktur kuda-kuda pada bangunan atap rumah. Nah, ini bisa dilihat dari sini. Yang terakhir gelagar. Gahangan dipasang di atas bahat yang berfungsi sebagai penahan langsung dari lantai sehingga pemasangan gahang atau gelagar lebih rapat dari pemasangan bahat. Nah, ini nih. Kemudian untuk analisis respon iklim seperti ini. Untuk penghawaan udara masuk melalui celah jendela dan pintu dan menyebar ke setiap bangunan di dalam rumah dan keluar melalui jendela pintu. Nah, ini masuk pintu, kemudian berkumpul di daerah sini, di dalam ruangan, kemudian keluar lagi ke jendela. Bisa juga nanti keluar lewat pintu. Nah, untuk penutup atap, menggunakan material alami berupa atap sirap berbahan dasar kayu ulin, karena kayu sirap tahan terhadap hawa panas, dingin, dan pengaruh air laut. Nah, kan bisa dilihat tadi untuk kalimat zoningnya kan mendapatkan AF atau curah hujannya lebih tinggi. Nah, kayu sirap ini dapat menahan dingin. Air laut pun bisa. Nah, ini cara pemasangannya kayak gini. Dan ini kayu sirapnya. Untuk penerapan rumah panggung, bentuk rumah panggung pada rumah betang untuk menjaga dari mara bahaya seperti hewan buas. Dan karena iklim Kalimantan lebih sering hujan, antara lain berfungsi fungsi rumah panggung yaitu untuk menghindari bahaya banjir. Nah, kenapa di tinggi gini? Kurang lebih ini tingginya 5 meter. Jadi aman dari hewan buas dan banjir.
Untuk penutup atap, menggunakan material alami berupa atap sirap berbahan dasar kayu ulin karena kayu sirap dapat menahan hawa dingin dan menahan faktor iklim yang terdapat di Kalimantan Tengah yaitu AF atau curah hujan lebih tinggi. Nah, ini nih. Untuk panjang tritisan disesuaikan dengan lebar jendela agar menjaga ruang dalam dari air hujan. Nah, bisa dilihat ini gambarnya. Jadi kemungkinan air hujan tidak akan masuk ke dalam ruang karena tritisannya cukup. Untuk penghawaan, penutup atap menggunakan material alami berupa atap sirap berbahan dasar kayu ulin karena kayu sirap dapat menahan hawa panas yang dihasilkan dari paparan sinar matahari yang membuat penghawaan dalam terasa sejuk. Nah, karena sirap itu bisa menahan hawa panas, jadi di dalam tetap sejuk. Dan untuk penghawaan lagi, penerapan rumah panggung, rumah ditinggikan dari permukaan tanah sekitar 5 meter untuk memudahkan udara atau penghawaan masuk ke dalam ruang melalui celah-celah dari lantai. Nah, bisa dilihat nih celah-celah lantai seperti ini nanti. Nah, seperti ada celah-celahnya. Untuk hujan, kemiringan atap memiliki kemiringan 30 derajat yang bisa dibilang cukup untuk mengaliri air hujan ke tanah. Nah, seperti ini contohnya. Nah, ini juga panjang tritisannya cukup agar ruang dalam tidak terkena tempias oleh air hujan. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.